Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea malam hari ini melayani ibadah yang ketiga, sekaligus ibadah pemberangkatan jenazah akan orang tua yang kita kasihi, yang dengan hormat kami sebut namanya almarhum Bapak Dr. Andus LRP Somalinggi SH MSc. Namun jenazah akan diberangkatkan besok pagi. Den atunna antara sanang tameta. Den atunna antara susah tatumangi. Totemo nalambiki doso nalangkan tumayang na manuk-manuk. Tak ada mo ambe kaborok na taapay mata pentirota. Apa mo na mabanda hindi pa adi ikamatian. Sangan na puwang latontong tabudi. Susunan acara yang akan kita rangkai bersama pada malam hari ini, pembukaan yang sementara berlangsung, ibadah, ungkapan belasungkawa, ucapan terima kasih dan penyampaian dari keluarga, dan penutup. Nagua kadan napuang tak dalam patumbako allo ke alona lagontong tabudi lagretang natang-napa di mamaran mata. Ibadah penghiburan sekaligus pemberangkatan jenazah Tagala SPH dan liturgis penatua Rika Ampulepa
langan tondok lepongan bulan, tondok lamunan lolomu, tondok matari allo toraya tungkasananda podo bating inde kipo kinalo akon lalang ulen dui inde ba katia. yang di dalamnya almarhum Bapak Samalinggi adalah yang menjadi bagian integral bagi musik bambu. Jadi musik bambu ini dimulai ada atas kerjasama PKB waktu itu pada tahun 2013 almarhum ini terpilih sebagai ketua PKB. Lalu salah satu programnya ialah mengadakan musik bambu. Itu dimulainya di situ. Lalu kemudian setelah tidak menjadi ketua lagi, almarhum itu tetap betul-betul dengan musik bambu. Lalu 2 kali lagi dibeli alat itu atas biaya sendiri dari almarhum. Lalu itu masih memberikan dana untuk membeli alat yang baru. Ya, alat yang baru sekarang ada. Jadi sejak adanya musik bambu ini banyak kali telah melayani. Itu pernah melayani waktu ada pertemuan wali kota se-Asia Tenggara di Pantai Wasari. Itu tampil dan almarhum itu masih kuat. Kami bersama-sama tampil. Pernah juga Natal Pemkot, pernah Natal Unhas, dan tidak terhitung lagi pelayanan di tengah-tengah jemaah. Yang terakhir itu pada acara 110 tahun Injil masuk Toraja Kalimas Deklarasi Makassar Timur ini kami usahakan hadir, karena itulah kami rasakan betapa kami bahagia dari almarhum ini yang telah meninggal, bukan kepada almarhumnya tapi kepada seluruh keluarga. Ya, saya kira kita percaya andai kata almarhum bisa mendengar musik bambu pasti dia bangun, tapi tidak mungkin lagi ya.
Jadi seandainya dia dengar pasti dia bangun, tapi itu tidak akan mungkin. Jadi itu sedikit informasi bagi kita. Bahkan almarhum ini berusaha untuk waktu itu mengusahakan dana ke Pemkot, lalu mencoba membuat sebuah yayasan beberapa orang untuk membuatkan sir musik bambu ini. Jadi bukan dipilih tapi ditunjuk sendiri oleh almarhum, yang bendaharanya itu Pak Matius, sekretarisnya Pak Yonatan Mangalik, lalu saya dipercaya untuk sebagai ketuanya. Jadi saya kira demikian sedikit informasi bagi kita bagaimana musik bambu ini. Kiranya keluarga akan terhibur melalui lagu-lagu yang nanti akan ditampilkan oleh musik bambu.
langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Dan bagi kami juga. Litani mengenai realitas manusia. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab Engkau ya Tuhan. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Kita Makassar Timur. Tumangi Batu Kilese, Si dan Padang Kiolai. Rampokan Inde Ambe Banwana Ambe Kaboroki. Mario Rio Kilambi Makarorong Kiratui. Tade Ambe Kaboroki. Tade Ambe Masokanki. Songka Barana Kalando
Mama tampan diu-diu, ma aku lampu, kaborona, puang, matua, nata limbung, tahu, budak. Abari, na kuah puang ia ma kada tunggal, ma paun tang salah-salah. Na leleng matuanna, na uraki talang manguranna. Izinkan kami pengurus dan semua anggota PKBGT Klasis Makassar Timur menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas dipermuliakannya yang dengan hormat kami sebut namanya Bapak LRP Somalinggi, kematian orang tua terkasih. Kami mendoakan kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menghibur rumpun keluarga, anak, dan cucu. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkan dan meninggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku agar bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari demi hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, yang terus ada menopang kami ada, sebagaimana ada menikmati hidup karunia Tuhan. Bahkan di malam hari ini ya Allah, keluarga di tempat ini, percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, penghiburan kekuatan yang kami alami. Dan saat ini kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, bahkan hamba-Mu ya Tuhan memampukan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran Allah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang penghiburan yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian firman Tuhan, dan sungguh kita kuat di dalam menjalani kehidupan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan firman-Nya terus memampukan dan menguatkan kita. Amin. Secara normal, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menghendaki atau merindukan kehadiran dalam hidup suatu pergumulan, bahkan duka. Dan itu ketika terjadi di dalam kehidupan manusia, ada 2 sikap yang sering tampil pada waktu menghadapi pergumulan. Marah, tidak mau berada dalam situasi itu, lalu menjauh dari Tuhan. Sikap yang kedua, pasrah dalam pengharapan dan semakin dekat kepada Tuhan. Dan bagaimana kita sesungguhnya jika kita memperlihatkan sikap yang pertama, menjauh dari Tuhan menghadapi tantangan, maka itu menunjukkan kualitas diri dan karakter iman kita yang sangat rapuh, atau dapat dikategorikan sebagai sebuah penghayatan iman yang masih dangkal. Hal itu menunjukkan karakter diri kita sebagai orang yang mau hanya di dalam kesenangan. Jika kita menunjukkan sikap yang kedua, yaitu berusaha untuk tetap percaya, dekat kepada Tuhan, meskipun menghadapi pergumulan yang sangat berat,
kita sebagai sosok pribadi dan bagaimana sesungguhnya Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Paulus menghadapi tantangan, pencobaan, pergumulan yang sangat berat dari duri yang ada dalam dagingnya, namun Tuhan tidak serta melepaskannya. Ia tetap mengalami penderitaan. Tetapi justru dalam kondisi demikian, sekaligus menjelaskan makna atau maksud yang sesungguhnya di balik semua penderitaan. Paulus mengatakan bahwa ia sudah 3 kali berseru kepada cobaan dan penderitaan itu jauh dari kehidupannya. Tetapi Tuhan justru menjawab permohonannya, katanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu,